Buat orang tua yang mempunyai anak ya, anak-anak yang masih sebenarnya ini untuk anak umur berapapun, tapi ini anak-anak yang masih masa pertumbuhan dari SD sampai SMP ya. Mau kalian itu dari keluarga yang masih utuh, suami dan istri, orang tuanya masih utuh atau sudah berpisah. Jangan cuma kasih makan anak terus kasih sekolah. Anak itu butuh ditanya, anak itu butuh diperhatikan, setiap hari dia ngapain atau apa yang dilakukan harus dilaporkan kepada kita, itu penting ya. Karena pengalaman saya kemarin, anak saya janjian sama temennya ke mall, terus mallnya dekat rumah ya, dekat rumah. Terus mereka udah janjian di mall, karena temennya belum datang dia main games, karena dia bawa uang sendiri, dia main games gitu ya. Dia main games, habis itu main games terus nggak berapa lama ketemuan sama temennya. Nah sudah pas temu temennya, mereka mau sholat dulu. Habis sholat mereka pergi ke bawah. Mereka pergi ke bawah lagi, mungkin nggak ketemu karena si anak saya juga main games lagi ya. Terus orang ini datang, temen ini datang, tiba-tiba langsung mukul anak saya. Kalau saya tanya anak ini memang emosian katanya, dan dia sudah minta maaf. Sebenarnya bukan soal minta maaf. Kalau semua masalah bisa diselesaikan dengan minta maaf, orang nanti bisa melakukan apa saja, dengan regang tangan, dengan pemukulan, dengan pemaksaan, pemerasan, dan ujung-ujungnya minta maaf. Itu tidak bagus. Kita sebagai orang tua selalu menanyakan dan selalu memberitahu kepada anak-anak mereka pergi dengan siapa, mereka ngapain aja hari itu. Terus kalau ada masalah harus kasih tahu. Ini untuk menghindari seminimalis mungkin hal-hal yang terjadi di sekolah, di tempat mereka bermain, atau di luar kendali kita sebagai orang tua. Karena ya, hal yang kayak kemarin ini, yang kejadian ini adalah hal yang sangat fatal, matanya sampai sakit bengkak. Untung tidak kena mata dan berdarah gitu loh ya. Dan saya bilang sama anak saya bahwa tidak usah ditemani lagi, cukup tahu. Mungkin ada beberapa orang mengatakan bahwa ya itu namanya anak-anak. Tidak, anak-anak itu mainnya tidak seperti itu. Anak-anak itu mainnya bercandaannya mungkin bercandaan ya, ketawa-ketawa atau masih main ceng-cengan atau ngomongin apa, ngata-ngatain, itu masih oke lah ya, walaupun sebenarnya nggak oke gitu. Cuman kalau kita selalu sebagai orang tua tidak mau punya aware bagaimana anak itu akan merasa bebas dan dia sah-sah aja di luar sana. Jangankan yang tidak dikasih tahu, yang dikasih tahu aja anak masih lupa bahwa harus memberitahu orang tuanya kemana, izin apa segala macem ya. Karena ini akan menjadi trauma. Apalagi dulu anak saya itu punya trauma, dulu dibully di salah satu yayasan sekolah gitu loh. Dia sering dikeroyok, sering diajar di toilet segala macam kayak begitu. Jadi pada saat dia pindah sekolah, ada hal yang begitu, dia bukan tidak berani, tapi kalau dia dilakukan serangan seperti itu, dia kayak trauma, langsung kayak serangan apa sih namanya, panic attack gitu loh. Jadi dia bingung mau ngapain, sebenarnya dia berani. Dan kalau kita sebagai orang tua cuman ngoceh pada saat dia ngadu, kita bilang ngadu, kamu harusnya lawan gini-gini, dia akan bisa nangis. Pada saat dia nangis, dia itu inget waktu itu pernah kenapa trauma dalam hidup dia. Memperbaiki trauma anak itu adalah memberikan dia di tempat yang layak, membahagiakan dia, menanyakan dia apa yang terjadi, kebutuhan dia, dan apa yang terjadi terus-menerus dalam hidup dia. Karena setahun 2 tahun itu bukan waktu yang cepat untuk dia pulih dari masa traumanya dia. Jadi kalau ada kejadian seperti ini lagi, dia akan ingat, dia pasti akan nangis. Bagi sebagian orang mungkin nggak ngerti. Tapi baik lagi, kita sebagai orang tua tidak cukup hanya menyekolahkan anak, tidak cukup hanya memberi anak makan. Anak diajak ngobrol, diajak jadi teman, itu yang lebih penting ya. Karena saya tidak pernah namanya mengajarkan anak untuk sekolah lebih pintar daripada yang lain, tidak. Tapi mereka sekolah itu untuk bersosialisasi, untuk punya lingkungan yang baik, untuk belajar ilmu pengetahuan. Nggak harus mereka tangkap semua, karena pada saat dunia nyata pun ilmu itu juga nggak semuanya harus dipakai. Kembali lagi ke anak itu punya basic, punya bakat, punya kemauannya di mana gitu loh. Jadi saya di sini mau menggarisbawahi, kita sebagai orang tua, tanyakan anak. Ini tuh mau anak kita salah, mau anak kita sebagai yang mukul, anak kita suka bully, pasti di rumah kita kayak begitu gitu loh. Jadi jangan anak-anak ini disalahkan seperti apa. Kayak saya misalkan mengajarkan anak-anak saya tidak boleh namanya mengambil hak milik orang lain, tidak boleh mukul orang lain, tidak boleh mencelakai orang lain, tidak boleh ngomongin orang lain. Itu loh, ya.
Walaupun tanpa sepengetahuan kita mereka masih kayak begitu karena lingkungan teman-temannya. Tapi setidaknya kita sudah mengajarkan itu. Jadi kalau ada kejadian kita udah kasih tahu bahwa saya udah pernah ngomong loh, bahwa papa udah pernah ngomong loh kayak begini nggak boleh gitu. Tapi kita kalau sebagai orang tua cuma cuek-cuek aja. Misalnya kan anaknya lagi berantem, lagi di kolam berenang misalnya, terus kita diem aja, terus biarin aja tuh anak-anak, nggak bisa. Justru karena mereka anak-anak, mereka belum ngerti apa-apa, kita kasih tahu. Tapi kasih taunya dengan bahasa anak-anak, bukan bahasa orang dewasa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ngambil simpelnya aja. Udah pokoknya itu nggak boleh titik. Kita kasih tahu kenapa nggak boleh. Kita kasih tahu akibatnya, kenapa nggak boleh. Itu. Jadi bukan bilang nggak boleh. Kasih tahu kenapa nggak boleh. Kenapa harus begini. Kasih tahu kalau kamu jadi anak yang seperti ini, value-nya seperti ini. Apa itu value dalam diri dia kita harus kasih tahu. Gitu. Mau dimanapun sekolahnya nggak jamin. Mau kamu sekolah di internasional, mau kamu sekolah di sekolah negeri atau sekolah swasta yang biasa, itu nggak ngejamin anak kamu akan menjadi orang yang punya budi pekerti baik. Oke, dia linknya bagus, tapi attitude-nya nggak bagus. Baik lagi adalah kita sebagai orang tua punya peranan penting untuk itu. Even kita dari keluarga yang berantakan atau keluarga yang berpisah, itu tidak menjadi alasan. Oke?